Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi persiapan penilaian akhir semester Bahasa Indonesia untuk kelas 6. Nah, anak-anak silakan perhatikan video berikut ini. Materi PAS untuk kelas 6 Bahasa Indonesia yaitu 1. Menyimpulkan informasi dalam teks. 2. Mencari informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Belajar tentang kata baku dan kata tidak baku. 4. Teks eksplanasi dan kalimat efektif. 5. Teks formulir. Untuk materi yang pertama yaitu tentang menyimpulkan informasi. Biasanya dalam soal anak-anak akan menemui sebuah potongan teks atau hanya satu paragraf saja, di mana anak-anak diminta untuk mencari ide pokok atau kalimat utamanya. Berikut contohnya. Alfi Ananda merupakan anak yang baik. Hal itu tercermin dari perilakunya di sekolah yang selalu dipuji oleh teman dan gurunya. Alfi selalu berangkat sekolah tepat waktu dan mengerjakan semua tugas sekolahnya dengan baik. Nilai semua mata pelajaran di sekolah Alfi juga tergolong cukup tinggi. Banyak perlombaan yang telah diikuti Alfi, mulai dari perlombaan cerdas cermat, olahraga, hingga kesenian. Dari beberapa perlombaan tersebut pun, Alfi pernah menyabet beberapa juara dan mengharumkan nama sekolahnya. Tahun ini juga Alfi Ananda ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam ajang perlombaan siswa berprestasi tingkat nasional. Baik anak-anak, perhatikan apabila kalian diminta untuk mencari kalimat utama ada di mana, maka perhatikan letak kalimat utama biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Baik, jika diperhatikan dalam teks tersebut, maka letak kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu ini dia. Alfi Ananda merupakan anak yang baik. Hal itu tercermin dari perilakunya di sekolah yang selalu dipuji oleh teman dan gurunya. Titik. Cukup sampai di situ saja. Jadi hanya kalimat yang pertama. Itulah yang disebut kalimat utama. Kemudian, jika kalian diminta untuk mencari ide pokoknya ada di mana, maka ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Oleh karena itu, jika kalian diminta mencari ide pokok, maka harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Karena kalimat utamanya sudah ditemukan ada di awal paragraf, maka kita baru bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah Alfi Ananda merupakan anak yang baik. Cukup sampai di sini saja. Jadi perbedaan antara ide pokok dan kalimat utama adalah kalimat utama merupakan kalimat yang ditulis lengkap dari awal sampai akhir pada paragraf pertama. Maaf, pada kalimat pertama. Kemudian, jika ide pokok adalah bagian dari kalimat utama, namun kita bisa menuliskannya secukupnya saja atau intinya saja. Sudah jelas ya? Nah, sedangkan pada kalimat yang kedua, sampai kalimat terakhir, itu disebut dengan kalimat penjelas. Sudah paham? Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mencari informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mencari informasi yang penting menggunakan aspek tersebut, maka anak-anak pun harus tahu dan memahami fungsi dari kata tanya. Seperti 1. Apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bacaan. Isi atau pokok bacaan. 2. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat dalam cerita tersebut. 3. Mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. 4. Kapan?
untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. 5. Di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. 6. Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jika kalian sudah memahami manfaat atau kegunaan dari kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana, maka kalian akan dengan mudah mendapatkan informasi penting dalam sebuah teks. Lanjut ke materi berikutnya, teks eksplanasi. Teks eksplanasi apa? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Adapun bagian-bagian teks eksplanasi ada 3. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang topik atau peristiwa yang akan dibahas. Nah, biasanya intinya ada pada pernyataan umum, inti dari sebuah teks. Kemudian yang kedua, deret penjelas. Deret penjelas berisi penjelasan tentang penyebab peristiwa itu terjadi. Anak-anak bisa melihat bahwa di dalam deret penjelas biasanya terdapat urutan-urutan sebuah proses peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga, interpretasi atau penutup. Biasanya ini berisi kesimpulan. Kesimpulan ini dapat juga merupakan pendapat dari penulis itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa perhatikan teks berikut ini. Cara menentukan bagian teks eksplanasi. Nah, anak-anak dalam mapel bahasa Indonesia biasanya untuk materi eksplanasi dalam sebuah soal, anak-anak diminta untuk menebak. Nanti akan disediakan potongan-potongan paragraf dan anak-anak diminta untuk menebak. Pada paragraf tersebut termasuk bagian teks eksplanasi yang mana? Apakah itu pernyataan umum, atau deret penjelas, atau interpretasi? Nah, anak-anak harus tahu ciri-cirinya. Untuk mengetahui pernyataan umum, seperti contoh di sini, judulnya tentang listrik pengubah wajah dunia. Nah, di situ terdapat ada berapa paragraf ya, Nak ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 paragraf. Kita perhatikan dari paragraf 1 dulu. Nah, biasanya pada paragraf 1 itu adalah pernyataan umum. Di awal teks biasanya berupa pernyataan umum. Nah, kita lihat sama-sama, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik yang lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Oke, dari paragraf pertama, anak-anak bisa melihat ya, bahwa paragraf 1 ini membicarakan tentang listrik dan bagaimana perjalanan arus listrik bisa sampai ke rumah kita. Nah, itulah pernyataan umum. Intinya ada di sana. Jadi teks ini akan membicarakan apa? Maka intinya teks tersebut akan membicarakan tentang listrik yang sampai ke rumah kita. Itulah pernyataan umum, berisi inti dari teks tersebut akan membicarakan apa. Kemudian, jika kita perhatikan, untuk paragraf kedua, 3, dan seterusnya, itu tanda-tandanya adalah menceritakan urutan-urutan proses. Urutan-urutan proses arus listrik sampai ke rumah kita, mulai dari awal sampai terakhir dan sampai ke rumah kita. Nah, urutan-urutan proses-proses ini biasanya masuk dalam kategori deret penjelas. Paham ya? Jadi deret penjelas berisi tentang urutan-urutan atau proses terjadinya sesuatu. Kemudian, di paragraf terakhir, biasanya berisi tentang kesimpulan.
yang biasa kita sebut sebagai interpretasi atau penutup. Isinya tentang kesimpulan. Atau bisa juga berisi tentang pendapat dari penulis tersebut. Paham ya, Nak ya? Jadi, langkah-langkah untuk mengetahui teks eksplanasi kalian harus tahu ciri-cirinya. Lanjut ke kalimat efektif. Anak-anak, untuk soal kalimat efektif dalam bahasa Indonesia biasanya disajikan dalam bentuk seperti ini. Contohnya, dalam buku ini menceritakan tentang seorang anak yang berjuang meraih mimpinya menjadi juara Olimpiade Matematika. Agar kalimat di atas menjadi kalimat efektif, maka dapat diperbaiki dengan cara titik-titik. Jadi anak-anak, kalimat yang di atas ini, dia belum efektif. Atau apabila kita baca, kalimatnya masih belum cantik, masih belum enak dibaca. Maka agar kalimat ini menjadi lebih ringkas atau menjadi enak dibaca, maka kita harus memperbaikinya dengan cara menghilangkan kata dalam yang ada di awal ini. Sehingga dia akan menjadi, buku ini menceritakan tentang seorang anak yang berjuang meraih mimpinya menjadi juara Olimpiade Matematika. Dapat membedakan bukan perbedaan antara kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang setelahnya. Kalimat setelahnya atau kalimat yang sudah diperbaiki akan terasa lebih ringkas dan lebih enak dibaca. Itulah kalimat efektif. Jadi kita diminta untuk memperbaiki kalimat-kalimat yang belum baik strukturnya, tidak sesuai dengan SPOK, atau yang kelebihan kata-kata, atau kata-kata yang tidak perlu di situ, boleh kalian kurangi, boleh kalian hapus. Itulah cara memperbaiki suatu kalimat supaya lebih efektif. Lanjut ke teks formulir. Formulir adalah kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi. Tujuan pengisian formulir adalah untuk memberi informasi pada pihak yang membutuhkan. Hal pertama yang diperhatikan saat mengisi formulir adalah membaca petunjuk formulir terlebih dahulu. Kegiatan mengisi formulir dilakukan biasanya saat kita mendaftar sekolah, mengikuti lomba, atau mendaftar pekerjaan, mengirim barang, dan sebagainya, maka kita biasanya diminta untuk mengisi formulir. Nah, contoh formulir dapat berupa daftar riwayat hidup, formulir pendaftaran, atau Weselpos. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Berikut ini adalah gambar dari daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu biasanya berisi tentang data-data pribadi kita. Ada nama, umur, tanggal lahir, alamat, kemudian pendidikan, kita pernah sekolah di mana saja, kemudian pengalaman kerja, mungkin apabila sudah bekerja, kita tuliskan pernah bekerja di mana saja, dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan seterusnya. Nah, untuk catatan anak-anak semuanya, dalam menulis daftar riwayat hidup, maka jangan lupa untuk menuliskan nama siapa di sini, nama yang bersangkutan. Ya, nama orang yang mengisi daftar hidup ini, maka dia harus menulis nama di bawah, kemudian harus tanda tangan. Jangan sampai lupa. Selanjutnya ada formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Ini hanya contoh ya, Nak ya. Nah, untuk formulir pendaftaran dalam lomba biasanya pun berisi tentang data pribadi kita, seperti nama, umur, kelas, alamat, dan sebagainya. Kemudian di bawah sini pun tak lupa dilengkapi dengan tanda tangan dan nama lengkap orang yang bersangkutan. Selanjutnya ada Weselpos. Weselpos adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Nah, perhatikan di sini ada nomor 1, 2, sampai 6. Untuk nomor 1, jumlah yang dikirim. Pertama, kalian tuliskan dalam bentuk angka, Rp100 dalam bentuk angka. Kemudian yang kalau di bawahnya ada tulisan terbilang. Artinya anak-anak harus menulis dalam bentuk huruf. Rp100.000 tulis dalam bentuk kalimat dengan huruf ya. Kemudian ada tanggal, diisi tanggal saat kalian mengirim uang.
kemudian ada nama pengirimnya serta alamat, kemudian nama orang yang dikirimi uang, kemudian ada berita-berita ini sama dengan catatan uang itu dikirim untuk apa. Nah, kalau di sini untuk membeli buku pelajaran. Kemudian jangan lupa ada tanda tangan orang yang mengirim. Nah, anak-anak, demikian rangkuman materi PAS Bahasa Indonesia.